Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Kemudian Gazzetta juga menuliskan di sini bahwa Inzaghi meminta dua hal kepada manajemen di awal musim panas ini, yaitu mempertahankan Onana dan membeli Lukaku. Akan tetapi pada akhirnya Inzaghi tidak mendapatkan keduanya. Namun dia juga tidak menimbulkan kontroversi, dia tidak protes, dan tetap bekerja dengan baik dan bahkan sekarang mampu mengubah Thuram menjadi emas yang sangat amat indah. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue punya beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama, Simone Inzaghi pada sesi latihan kemarin untuk persiapan melawan Salernitana fokus mempelajari dan membenahi kesalahan yang dilakukan oleh Inter di babak pertama sewaktu melawan AS Roma. Saat itu Inter kebobolan melalui bola mati dan juga serangan balik. Selain itu teman-teman, Gazzetta juga mengatakan bahwa Inter sangat terkejut dengan kekalahan yang dialami Juventus dari Udinese pada Senin malam yang lalu. Namun, meski kini sudah unggul 7 poin plus punya satu pertandingan cadangan, Inzaghi mengingatkan anak asuhannya untuk tetap fokus dari pertandingan ke pertandingan. Jangan sampai lengah. Wah, gue sangat amat setuju dengan Inzaghi. Kita harus fokus pada diri sendiri. Nggak usah tengok-tengok pertandingan tim lain deh. Yang penting kita menang, kita bermain dengan maksimal dari pertandingan ke pertandingan. Lalu teman-teman, terkait sesi latihan kemarin di persiapan melawan Salernitana, terlihat sudah ada Fratesi berlatih bersama di grup. Tetapi Gazzetta mengatakan bahwa Inzaghi kemungkinan tidak ingin mengambil resiko dengan memainkan Fratesi sejak menit awal. Mungkin Fratesi hanya bermain di menit-menit akhir dan difokuskan di partai melawan Atletico Madrid. Kemudian di sini juga terlihat sudah ada Stefano Sensi ya berlatih bersama grup. Kemarin dia absen gara-gara flu. Nah, ini justru yang sekarang absen di sesi latihan kemarin adalah kiper kita Audero karena terserang flu. Sepertinya dia ketularan Sensi nih teman-teman. Lalu lanjut, berita yang kedua dari kakek Acerbi teman-teman. Gazzetta mengatakan bahwa Acerbi sudah meminta maaf secara resmi terkait gestur mengacungkan jari tengah yang ia lakukan kepada fans Roma setelah ia mendapatkan sorakannya tekanan dengan kalimat "Anda harus mati" dari para fans. Kemudian lanjut berita yang ketiga dari Liga Champions, lebih tepatnya dari prediksi Opta nih berdasarkan hitung-hitungan ilmiah. Inter ternyata berada di top 3, urutan 3 teratas tim dengan potensi memenangkan Liga Champions. Persentase kemenangannya mencapai 11%, sedangkan dua tim di atas Inter ada Madrid 15% dan kemudian City. Wah, ini besar banget City, 32%. Ini persentasenya berdasarkan tim-tim yang lolos ke 16 besar Liga Champions. Gila teman-teman, gak pernah terbayangkan di kepala gue sebelumnya ya teman-teman, Inter bisa berada di urutan ketiga ya, unggulan ketiga untuk menjuarai Liga Champions. Dengan budget transfer seadanya, bintang yang juga gak banyak-banyak banget. Coba bandingin dengan Paris Saint-Germain, Munchen, dan Barca. 3 tim ini malah ada di bawah kita. Kalau menurut teman-teman gimana? Gua khawatir nih ini menjadi beban tersendiri bagi Lautaro dan kawan-kawan. Kemudian lanjut berita yang keempat teman-teman. Bintang kita Barella menuju perpanjangan kontrak nih hingga 2029. Wah, lumayan banget nih, 5 tahun ke depan berarti. Negosiasi menurut La Gazzetta sudah dilakukan sebanyak 2 kali dengan perwakilan Barella. Kontrak yang ditawarkan Inter sebesar 7 juta gaji per tahun. Wah, lumayan banget. Ini gede banget bahkan ya. Nah, yang menarik teman-teman, Gazzetta bilang begini. Inter ingin segera memperbaharui kontrak Barella di latar belakangi kejadian mengejutkan pada akhir Agustus yang lalu ketika mau memulai musim 2023-2024. Yaitu Manchester City secara tiba-tiba meminta informasi tentang Barella ke Inter. Tetapi klub dan Barella saat itu menutup pintu rapat-rapat. Hal inilah yang mendorong Inter untuk segera membentengi Barella dengan kontrak baru. Wah, bisa gitu ya teman-teman. Gak tercium oleh media pendekatan yang dilakukan City untuk Barella. Sepertinya ini City terkesima permainan Barella ketika bertemu di final Liga Champions. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer,
dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersey-nya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Lalu selain renewal, selain perpanjangan kontrak Barella, ada berita juga tentang perpanjangan kontrak Simone Inzaghi. La Gazzetta mengatakan jika Inter berhasil meraih Scudetto, perpanjangan kontrak disiapkan untuk Inzaghi di musim panas mendatang. Inter akan mengajukan kontrak hingga 2026. Klub juga siap memberikan kenaikan gaji bagi Inzaghi. Sejauh ini menurut La Gazzetta tidak akan ditemui masalah ya untuk perpanjangan kontrak Inzaghi. Kedua belah pihak sama-sama ingin melanjutkan kerjasama. Hanya perlu menemui kesepakatan di detail-detail kecil saja. Nah kemudian teman-teman, Gazzetta sedikit memberikan ulasan nih untuk Inzaghi dan gue suka banget ulasannya. Gazzetta bilang begini, pria yang mendominasi Serie A saat ini dengan ciri permainannya yang sangat khas dan caranya yang unik dalam menemukan keseimbangan meski skuadnya terus-menerus dikuras di setiap bursa transfer adalah bernama Simone Inzaghi yang pada 10 bulan yang lalu, di musim lalu ya, masih dipertanyakan kemampuannya dan bahkan sempat mendapatkan ultimatum bahwa bila dia tidak mampu membawa Inter ke final Liga Champions, maka akan dipecat di akhir musim untuk kemudian digantikan oleh Thiago Motta. Namun saat ini Simone Inzaghi mengalami kondisi yang berbeda. Inter menguasai Serie A, berada di puncak klasemen dan dia ditawari kontrak yang baru. Wah, hidup bisa berubah begitu cepat ya. Kemudian Gazzetta juga menuliskan di sini bahwa Inzaghi meminta dua hal kepada manajemen di awal musim panas ini, yaitu mempertahankan Onana dan membeli Lukaku. Akan tetapi pada akhirnya Inzaghi tidak mendapatkan keduanya. Namun dia juga tidak menimbulkan kontroversi. Dia tidak protes dan tetap bekerja dengan baik dan bahkan sekarang mampu mengubah Thuram menjadi emas yang sangat amat indah. Gila ya teman-teman, kisah hidupnya Simone Inzaghi di Inter persis kayak kita kalau lagi nonton pertandingan ya, kayak roller coaster senam jantung. Kadang dia dibenci, dimaki-maki, sampai diberi ultimatum ketika berada di bawah. Sekarang Inter perlahan tapi pasti permainannya stabil, ada di puncak klasemen juga. Menurut gue ya teman-teman, Inzaghi, Marotta, dan Zhang ini kayak jodoh yang dipertemukan. Semuanya saling cocok satu sama lain. Steven Zhang, presiden kita, ini adalah cerminan orang yang duitnya nanggung, tajirnya tajir nanggung, tetapi berambisi memiliki klub Eropa yang sukses. Setidaknya sukses di liga lokal. Duitnya Zhang sebetulnya nggak dikit-dikit banget, tetapi juga nggak banyak-banyak banget, terbatas lah. Nah, untuk mewujudkan cita-citanya nih, si Zhang dengan duit nanggung, maka direkrutlah presiden direktur yang sangat berpengalaman, punya koneksi banyak, yaitu Marotta. Nah, di awal kerjasama antara Marotta dan Zhang, wah ini Marotta seneng banget, punya duitnya agak banyak. Dia cukup leluasa untuk ngontrak pelatih mahal dalam diri Conte, belanja pemain juga agak hura-hura lah saat itu. Namun kemudian Covid datang, keuangan terganggu, Zhang tidak bisa lagi memberikan uang yang banyak untuk Marotta. Untungnya mereka ini berjodoh ya. Zhang lagi kehilangan duit, Marotta tidak meninggalkan Zhang begitu saja. Marotta dengan segala reputasinya, nama besar dia yang sudah sangat amat harum di Serie A, rela ya menerima keadaan finansial klub yang melarat, yang tiba-tiba uangnya habis. Marotta teman-teman dengan cermat ya mengubah haluan dari sebelumnya membeli, membayar pelatih hebat, jaminan gelar juara, tapi gajinya mahal, tukang ngeluh ada dalam diri Conte. Kemudian dia merekrut pelatih muda, potensial, orangnya nerima apa adanya dalam diri Simone Inzaghi. Begitu juga dalam perekrutan pemain ya, kebijakan transfernya berubah. Dari yang sebelumnya jor-joran membeli Lukaku, Vidal, Hakimi, Eriksen, kemudian karena uangnya terbatas, dan kemudian sekarang Marotta kebijakan transfernya adalah membeli pemain dengan harga murah, syukur-syukur gratis. Namun walaupun pemain yang didatangkan oleh Marotta cenderung harganya murah dan gratis, tapi secara kualitas nggak kaleng-kaleng. Ini teman-teman bisa lihat di layar. Kalau De Vrij ini bukan rekrutan Marotta ya, dia direkrut Inter di awal musim 2018-2019. Sedangkan Marotta baru bergabung ke Inter tuh di Desember 2018, jadi di pertengahan musim. Lalu selain De Vrij ada Mkhitaryan, Alexis Sanchez, Calhanoglu, Cuadrado, walaupun Cuadrado hitungannya gagal sih. Ada Klaesens lumayan lah gantiin Lord Gagliardini. Kemudian Onana yang sangat amat sukses.
Thuram juga sukses, dan ke depan ada Zielinski, Taremi. Tapi ya teman-teman, kalau dipikir-pikir, kesuksesan Marotta dalam merekrut pemain gratis ini juga ada campur tangan dari Inzaghi. Setidaknya harus ada chemistry di antara keduanya nih. Karena pemain gratis yang didatangkan Marotta kalau tidak dapat digunakan dengan baik oleh Inzaghi, ya jadinya percuma juga kan. Jadi pemain yang didatangkan Marotta dengan biaya gratis kan tidak serta-merta memberikan garansi akan bermain bagus. Nah ini coba aja pelatih mana yang bisa sesabar Inzaghi ya. Dia meminta Lukaku tetapi dikasihnya Thuram. Kan dari gaya bermain aja udah berbeda. Pengalaman juga berbeda. Lukaku jelas di atas kertas ada di atasnya Marcus Thuram. Tetapi Inzaghi nggak ngeluh, nggak ngomel-ngomel di media, dan dengan sabar memoles Thuram bisa sehebat sekarang. Lalu sama halnya juga dengan statusnya Hakan Çalhanoğlu ya. Sebelumnya kita punya Eriksen, kemudian Eriksen sakit dan harus dilepas Inter. Lalu kemudian kita mendatangkan Hakan Çalhanoğlu dengan biaya gratis. Akan tetapi kan performa Hakan Çalhanoğlu juga nggak langsung segacor sekarang. Perlu ada campur tangan Inzaghi, kejelian Inzaghi mengubah posisinya menjadi regista, dan sekarang kita bisa melihat Hakan Çalhanoğlu yang luar biasa. Jadi sekali lagi teman-teman, menurut gue ya, kesuksesan Inter dalam merekrut pemain dengan biaya gratis itu ada campur tangan yang sangat amat dalam dari dua sosok penting kita, Marotta dan Inzaghi. Untuk Marotta berperan dalam memantau pemain-pemain berkualitas yang kontraknya mau habis, kemudian negosiasi ya, merayu untuk mau bergabung bersama Inter, dan kemudian campur tangan Inzaghi berperan dalam memoles pemain tersebut ya, sehingga bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Ini sebagai contoh tangan dingin polesan-polesan Inzaghi. Sebelumnya kita merekrut Bastoni, Barella, Çalhanoğlu, Di Marco, Thuram, dan Lautaro. Itu biaya totalnya cuma 93 juta. Lalu kemudian pemain-pemain ini dimasak oleh Inzaghi ya, dipoles sedemikian rupa, sehingga sekarang di periode ini teman-teman, value mereka mencapai 390 juta. Gila, dari 93 juta, 100 juta aja nggak nyampe. Sekarang 390 juta, nyaris 400 juta. Ini ya teman-teman, Zhang kalau nggak punya niatan baik untuk Inter, nggak pingin melihat Inter kompetitif di musim-musim berikutnya, udah deh dijual aja, bisa langsung kaya raya dia. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.